Pada hari ini 18 Agustus 2026, rekan-rekan mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan apa yang mereka perjuangkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bila kita rangkum, ada 3 hal penting yang menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia dan para perwakilan rakyat. Yang pertama adalah menghentikan program-program ultra populis yang menghabiskan anggaran luar biasa besar. Secara spesifik disebutkan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua adalah menjadikan daerah-daerah yang terkena dampak bencana, daerah-daerah di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah bencana nasional dan dibutuhkan penanggulangan dengan segera, dan juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi desentralisasi dan otoritas daerah, serta menjamin kelancaran transfer di daerah. Dan yang ketiga adalah hentikan segala bentuk opresi yang dilakukan oleh para TNI dan polisi dalam bentuk opresi pengembukaan pendapat maupun intervensi-intervensi yang dilakukan baik dalam dunia usaha maupun keterlibatan dalam sipil. Namun sangat disesalkan mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menganggap bahwa ini adalah hal yang wajar dan bagian dari sistem demokrasi. Para anggota Dewan yang terhormat, Bapak Presiden dan seluruh jajaran di Kabinet, ini adalah bukan hal yang wajar. Demonstrasi yang terjadi pada hari ini adalah rangkaian dari demonstrasi-demonstrasi yang sudah terjadi berulang-ulang. Adalah satu tamparan dan alarm yang keras bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Dampak dari depresiasi rupiah, inflasi, tidak adanya lapangan kerja, penurunan daya beli, penurunan dari middle income class yang secara drastis adalah suatu tamparan dari kegagalan pemerintahan yang ada. Sudah seharusnya kita semua bergerak menuju ke arah perbaikan. Keberhasilan perwakilan rakyat akan dinilai seberapa bukan hanya Anda mendengarkan aspirasi rakyat, tapi bagaimana Anda bertindak untuk memastikan pemerintah melakukan aspirasi rakyat. Dan keberhasilan pemimpin dan jajarannya akan dilihat bukan dari seberapa banyak kunjungan kenegaraan yang Anda lakukan, bukan dari seberapa banyak acara seremoni yang Anda resmikan, bukan dari seberapa banyak badan yang telah Anda dirikan, tapi akan buktikan bagaimana Anda bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, menjalankan kinerja dengan baik, mengembalikan kepercayaan publik, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini mungkin yang terjadi sama, kita masih di depan menara yang sama. Tapi sejarah mencatat apa yang telah kita perjuangkan. Dan sejarah mencatat bahwa tujuan kita selalu ada tujuan yang baik. Dan bahwa ada orang-orang yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan itu yang sebetulnya sesederhana menyuarakan suara kita. Itu juga akan catatan sejarah. Sehingga hari ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang sampai pada satu bundaran yang sesungguhnya kecil, tapi ini adalah tentang bagaimana kita telah melaksanakan tugas kita dalam sejarah, telah menunjukkan peran kita dalam sejarah, bahwa pergerakan mahasiswa akan selalu ada, akan selalu kuat, dan akan selalu melawan siapa saja yang tidak berpihak pada rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan dan terus melawan! Hidup perempuan dan terus melawan! Ini sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan. Kedaulatan kita digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing. Sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang. Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini bukan krisis ekonomi, ini krisis kedaulatan. Pemerintah Prabowo Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya. Republik yang dijanjikan berdaulat, adil dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar. Karena itu, kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang belum merdeka sebetulnya, kami menyatakan muak dan menuntut. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, hentikan korupsi dan nepotisme. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. Keempat, turunkan harga kebutuhan pokok, sandang pangan papan, dan BBM. Kelima, evaluasi total PSN serta hentikan MBG tadi. 6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah. 7.
Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. 8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan JLTP. Baru sehari setelah 17 Agustus, mahasiswa malah turun ke jalan membawa isu merebut kemerdekaan. Sejumlah mahasiswa, termasuk unsur BEM UI, menggelar aksi di kawasan Bundaran HI dengan membawa 8 tuntutan. Isunya mulai dari ekonomi, pendidikan, demokrasi, harga kebutuhan, sampai evaluasi sejumlah program pemerintah. Di tengah pemerintah bicara soal kemajuan dan kemerdekaan, mahasiswa justru mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar sudah merasakan kemerdekaan secara ekonomi dan sosial. Kalau kamu boleh titip satu tuntutan ke pemerintah, apa yang paling... Kita melihat bahwa Bapak Presiden itu mungkin sedikit out of touch ya, sama reality. Setelah upacara kemerdekaan bangsa Indonesia, kita perlu juga mendeklarasikan bahwa Indonesia belum merdeka dan rakyat sipil lah yang harus merebut kembali kemerdekaan itu. Mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terhormat! Kita melihat bahwa Bapak Presiden itu mungkin sedikit out of touch ya, sama reality. Misalnya bagaimana data keracunan MBG, bagaimana jumlah dapur MBG yang dianggap tidak layak, itu tidak sama sekali tidak dibawakan ketika pidato kemarin. Ada pihak yang berbelah kasih kepada kita. Saya tidak punya pihak yang bisa. Bahkan sebelum kita berjalan itu sudah ada halangan gitu. Tapi ini fakta nyata bahwa negara sampai sekarang itu masih takut sama rakyatnya sendiri. Jadi kesini naik apa tadi? Angkot doang. Angkot dari Depok? Ya dari Depok. Oke. Ini gimana kalau dicegat untuk sampai ke Bundaran HI? Kita coba maju terus sampai menang. Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi, saya ingin mereka kembali ke sini. Tapi kalau bagi saya, teman-teman saya lebih berharga. Karena saya gunakan pengeras suara. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi, saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk menyuruh mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak Kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu dia, polisi diam. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Sebentar, teman-teman mahasiswa diam dulu. Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain. Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Tahu nggak kalian tuntutan demo hari ini? Jadi ada 8 tuntutan demo hari ini oleh mahasiswa BEM UI. Ada yang menarik dalam tuntutan demo ini. Tuntutan nomor 1, hentikan penjajahan pemerintah terhadap rakyat. Jujur aku masih bingung ini maksudnya apa dan konkretnya seperti apa. Karena kalau penjajahan kan maksudnya itu dipaksa-paksa ya. Nah menurut kalian ini apa sih artinya? Coba kalian jelasin kalau ada yang tahu. Kenapa mobil polisi, mobil dinas yang dibeli oleh pajak kami boleh lewat? Ya udah, jauh dulu. Nggak ada sahabat-sahabat kami udah pulang. Kami udah pulang. Oh enggak, di sini juga. Kenapa harus di sana? Di sini kita juga bisa orasi. Saya masyarakat. Apa? Di sini kita juga orasi. Di sini kita juga orasi. Gak mau. Kalau ini lewat, kita juga lewat. Itu aja. Coba apa dasarnya? Kita tidak boleh kemerdekaan adalah kebebasan berbicara. Apakah kita sudah merdeka? Kita di mana Indonesia? Jika anti kemerdekaan adalah memiliki ekonomi yang baik dan lain. Gini Pak, kalau ini cuma untuk masyarakat sipil, emang kita apa? Kita masyarakat sipil. Anti kemerdekaan boleh lewat dong. Adalah. Kenapa nggak boleh? Pendidikan yang rendah. Oke, bentar. Hukum kami mau lewat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak hukum kami lewat? Sama levelnya sama ini. Mahalan ini malah. Kenapa bedanya? Ayo. Kenapa?
Apakah mulai dari mobil mogok kami tidak sebanding dengan jeep yang ada di sini? Tadi kami bertanya seperti itu. Apa katanya? Karena tidak berani. Ada orang yang Jalan kita jalan. Kasihan Pak. Kita boleh jalan Pak. Loh, kita juga kasih jalan kok ini. Iya sama-sama Bang. Ayo. Kita jalan. Ayo bes jalan kita jalan. Ayo wamka. Border. Apa enggak usah gas kita Bang. Border. Kalau bes jalan kita ikut jalan. Ya emang kita juga sipil. Polisi yang bikin macet. Ayo jalan. Awas bis mau lewat. Bis mau lewat. Sini. Mana yang lain? Bro, sini. Polisi. Di depan sana, kawan-kawan seperjuangan kita mengambil lepas hitam teman-teman. Mereka didorong, mereka ditarik, mereka dianggap seperti musuh negara. Teman-teman, apa kita Bacokin kor. Yang cewek masuk. Lo matiin lu polisi, motor ini. Yang cewek jangan di luar border, masuk. Masuk. Kawan-kawan tenang, kawan-kawan. Kan gratis makanan bergizi gratis. Jadi ya mungkin seperti begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Front Mahasiswa Nasional. Bis mau lewat.
Selamat.